その日、人類は思い出した。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan dan keceriaan sehingga masih bisa menikmati artikel-artikel berkualitas dari Egagology. Hari ini kita akan membahas tentang pesan-pesan tersembunyi dari anime berjudul Attack on Titan. Attack on Titan adalah sebuah serial anime yang cukup terkenal baik di dunia internasional maupun Jepang sendiri. Bahkan karena kepopulerannya, rencananya anime ini akan diangkat menjadi sebuah film action Hollywood yang saat ini tengah digarap oleh rumah produksi Warner Bros. Manganya sendiri pertama kali terbit pada tahun 2009 dan animenya sendiri juga pertama kali mengudara pada tahun 2013 yang diproduksi oleh studio anime bernama Wit Studio. Dan hingga saat ini telah memasuki season ketiga, rencananya akan lanjut hingga season keempatnya pada tahun 2020 ini. Namun kali ini anime ini tidak akan diproduksi lagi oleh Wit Studio, tetapi digantikan oleh studio MAPPA. Tapi tahukah kamu bahwa sebenarnya dalam anime Attack on Titan ini, atau yang dalam bahasa Jepangnya disebut Shingeki no Kyojin ini, memuat banyak sekali aspek-aspek sejarah dalam agama Islam. Jika kalian sangat jeli dan sangat mengikuti serial ini, pastinya sudah mengenal dan sudah mengetahui bahwa anime ini terinspirasi dari kisah dari kaum Yahudi pada masa Perang Dunia Kedua. Namun selain itu juga banyak juga adegan-adegan yang mengingatkan kita tentang organisasi-organisasi yang benar-benar ada di dunia nyata, atau dalam kata lain adalah merupakan sejarah penting dunia. Salah satunya adalah di dalam episode ke-21 season 3 dari animenya, yang menceritakan bahwa ayahnya Eren, yaitu yang bernama Grisha Yeager, merupakan salah satu keturunan dari suku Eldia, yang bisa dikatakan sebagai referensi langsung dari suku Yahudi di dunia nyata. Dia akhirnya bergabung dengan sebuah organisasi bawah tanah yang berencana untuk mengembalikan kejayaan kaum Eldia yang telah punah oleh zaman. Kejayaan mereka ingin dikembalikan karena pada kenyataannya dalam sejarah kejayaan mereka runtuh karena kekalahan Eldia dari kerajaan Marley. Organisasi ini mengingatkan saya tentang terbentuknya organisasi Zionis yang terbentuk pada masa keemasan Kekaisaran Utsmani atau Ottoman di Istanbul. Pada saat itu Zionis tengah merencanakan sebuah konspirasi yang bertujuan untuk menciptakan sebuah negara baru bagi kaum dan suku-suku eksklusif Yahudi. Lalu selain itu juga ada tentang cerita di balik 3 tembok Pulau Paradise, yang ternyata baru diketahui bahwa isi dari semua tembok itu adalah para raksasa-raksasa yang dapat menghancurkan dunia jika tembok itu dihancurkan atau berlubang sedikit saja. Ya, mungkin kalian sendiri sudah paham dan mengerti tentang alur cerita ini, karena sejatinya bukan hanya saya saja, bahkan hampir semua penggemar Attack on Titan di Indonesia mungkin setuju dengan teori ini, bahwa Hajime Isayama alias kreator Attack on Titan ini terinspirasi dari kisah Ya'jud dan Ma'jud yang terpenjara dalam tembok kokoh. Dalam kisahnya sendiri, pada akhirnya di akhir zaman tembok itu akan runtuh dan para Ya'jud dan Ma'jud yang terjebak dalam tembok itu pun akan keluar dan menghancurkan dunia. Tidak ada satupun dan siapapun yang bisa menghentikannya hingga akhirnya Ya'jud dan Ma'jud ini musnah dengan sendirinya. Namun efeknya mereka semua telah menghancurkan seluruh dunia rata dengan tanah, dan hanya beberapa manusia saja yang tersisa dan tidak dapat dibunuh oleh mereka. Dan jika kalian merupakan manga reader alias pembaca setia dari manga Attack on Titan ini, pastinya mengetahui bahwa pada akhirnya alur cerita dari Attack on Titan mengindikasikan bahwa para penghuni-penghuni dari tembok-tembok Pulau Paradise ini, alias para raksasa-raksasa dengan ukuran-ukuran besar yang banyak itu,
akhirnya keluar dari tembok dan menyebarkan kehancuran dan menghancurkan seluruh dunia rata dengan tanah, atau dengan kata lain dikatakan sebagai sebuah gemuruh. Faktanya lagi bahwa pada kenyataannya mereka itu dikendalikan oleh Eren Yeager yang merupakan keturunan langsung dari suku atau kaum Eldia. Dimana seperti yang telah kita bahas bahwa kaum Eldia adalah representasi dari kaum Yahudi yang di akhir zaman mungkin jika kalian pernah mendengar ceramah-ceramah agama atau ajaran-ajaran Islam, dikatakan bahwa Yahudi akhirnya menjadi pengikut setia dari Dajjal dan bersama-sama memerangi umat Islam dan para kaum Kristen yang telah bertobat menjadi Islam. Di sini diceritakan bahwa akhirnya terjadi perang dunia antar dua kubu, yaitu pihak yang membela kebenaran dan pihak yang membela kesyirikan alias kejahatan. Selanjutnya, fakta bahwa Islam adalah inspirasi dari sang kreator dari Attack on Titan ini adalah bahwa ia sangat menyukai sejarah khususnya adalah tentang Jerman dan Turki. Dikutip dari laman duniaku.com, dimuat artikel tentang wawancara seorang produser dari anime Attack on Titan season 1 yaitu George Wada. Dan wawancara ini pun dilakukan di negara Jerman. Ketika para fans menanyakan tentang pertanyaan kepada dia, ada satu pertanyaan yang menggelitik, yaitu mengapa soundtrack dari anime Attack on Titan ini banyak menggunakan lirik-lirik dari bahasa Jerman dan suasana lingkungannya pun serta background dari anime ini banyak terinspirasi dari negara Jerman. Dan sang produser ini pun menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana, yaitu bahwa mengapa ia banyak memasukkan unsur-unsur Jerman dari anime ini, yaitu karena sang mangaka dan direktur dari anime ini pun juga menganggap Jerman itu sebagai negara yang keren. Ya, hanya itu saja alasannya. Yap, Hajime Isayama memang dikenal sebagai seorang yang sangat menggemari hal-hal yang berbau Jerman, dan ia pun menganggap negara Jerman dan Turki sebagai sebuah negara yang keren. Ini dibuktikan dengan penamaan karakter-karakter dari serial ini yang banyak mengambil dari bahasa Jerman dan Turki. Tidak usah jauh-jauh, kita ambil contoh saja dari sang karakter utama dari anime Attack on Titan ini, yaitu Eren Yeager. Jika kita mengupas sedikit tentang nama atau bahasa dari nama Eren Yeager ini, yaitu Eren sendiri adalah berasal dari bahasa Turki, yaitu berarti orang suci. Sedangkan Yeager berasal dari bahasa Jerman yang berarti pemburu. Dengan kata lain, sudah pasti kita menganggap Isayama adalah seseorang yang menganggap Yahudi sebagai musuh. Ditambah dengan fakta tentang Eldia, maka telah lengkaplah alasan mengapa Eren menjadi protagonis sekaligus antagonis di serial manganya ini. Dan diceritakan bahwa dia di sini dianggap sebagai sebuah kaum terkutuk karena bekerja sama dengan para iblis. Mungkin kalau di kehidupan nyata bisa dikatakan iblis ini adalah Dajjal mungkin ya. Fakta lainnya adalah di trailer Attack on Titan season keempatnya pun telah diperlihatkan pada akhirnya pecahlah perang antar negara alias bisa dikatakan mungkin sebagai perang dunia. Pada adegan itu pun diperlihatkan bahwa pasukan Marley sedang berperang melawan aliansi Timur Tengah. Pertanyaannya, kenapa harus Timur Tengah? Bisa dikatakan ini mungkin sebuah indikasi dan sebuah clue bahwa kisah ini terinspirasi dari kisah Yahudi di antara Jerman dan Turki serta Timur Tengah. Dan pada akhirnya pula Marley dan Pulau Paradise serta aliansi Timur Tengah akhirnya bersatu melawan Eren dengan pasukan raksasa temboknya. Ini seperti yang saya katakan dalam video Naruto dan ajaran Islam yang mengindikasikan bahwa solusi dari semua kekacauan di dunia ini adalah persatuan yang disatukan oleh aliansi untuk memerangi kejahatan. Atau kalau dalam pelajaran ideologi bisa dikatakan sebagai ideologi khilafah. Ya sudahlah, sudah jelas bahwa jika ada orang yang mengatakan bahwa kisah ini terinspirasi dari kisah-kisah dalam agama Islam seperti Dajjal, Yahudi, Ya'jud dan Ma'jud dan sebagainya, itu adalah kebenaran. Dan mungkin juga bisa dikatakan Attack on Titan ini juga mengajarkan kita tentang ideologi khilafah.
Oke, mungkin segitu saja dulu artikel saya tentang anime Attack on Titan yang mengajarkan tentang ajaran Islam. Namun saya belum bisa menyimpulkan apa-apa tentang kisah ini karena manganya pun masih berjalan hingga saat ini. Dan animenya pun masih akan dirilis pada tahun 2020 ini, tepatnya pada bulan Desember. Semoga saya bisa menyimpulkan lebih banyak lagi dari anime ini dalam artikel-artikel berikutnya, semoga. Ya, daripada panjang lebar dan berlama-lama, akhir kata mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat ekologi.